Matur nuwun buat Anda yang masih bersama kami di Sang Aji TV Jogja. Masih bersama dengan Borobudur. Dua tamu, Pak Agus dan Pak Putu masih bersama kami. Pak, langsung nih. Ini waktunya dicatat, di bold. Kalau penting di capture karena kita bakal memberikan informasi terkait dengan dua tempat yang luar biasa ini. Kita mulai dulu dari tadi kita lanjutkan ke Pak Agus. Pak Agus, tadi tempat atau museum. Tadi disampaikan ini bisa ada paket sehat dan paket untuk museumnya. Edukasi ya. Kita kan bilang dulu nih Pak, untuk paket museum ini seperti apa Pak? Maaf. Jadi untuk paket museumnya sendiri itu ada museum-museum reliefnya dulu. Jadi kami terapkan reliefnya dulu di dalam museumnya tuh. Reliefnya dulu, baru masuk. Nanti di situ ada peninggalan-peninggalan yang benda-benda bersejarah yang Contoh? Yang sudah di dalam dasaran laut. Itu diangkat, dimuseumkan di tempat kami. Itu asli atau asli, Pak? Asli ya? Oh, asli. Oke. Jadi di situ ada peninggalan bersejarah di situ. Di samping itu juga ada cerita untuk tanamannya rempah-rempah zaman tempo dulu, abad 8. Juga ada televisi itu yang menceritakan perjalanannya Pak Putu. Oh, Pak Putu ini perjalanannya seperti apa? Perjalanan seperti apa itu di situ ada dokumentasinya. Ya. Nah, di samping itu nanti ada ruang lagi, ada diceritakan map perjalanan kapal itu sampai ke India, sampai ke Kenya, sama Madagaskar, ada diceritakan di situ mapnya. Nah, baru ke situ registrasi kalau on the spot ya, maksudnya perjalanan on the spot dari pengunjung candi. Nah, itu di situ memberikan tiket. Untuk tiketnya di Samudera itu 25.000. Oh, 25.000. Ya, untuk per person. Jadi kalau mau masuk ke wahana ke sana harus menggunakan kaos kaki. Kenapa kita menggunakan kaos kaki? Ini alasannya seperti itu. Ya, jadi di situ wahananya kan digital ya. Digital, di samping untuk menahan gesekan dari sepatu. Makanya sepatunya kami sediakan rak-rak khusus untuk menyimpan sepatu. Jangan sampai tertukar dengan sepatu yang lainnya. Kuncinya dibawa pengunjung itu. I see. Ya. Terus nanti masuk ke wahana, di sana juga ada pemandu juga. Ada yang menerangkannya juga. Ya. Dari awal sampai ke museum kapalnya dipandu, diceritakan kapalnya di situ, juga ke wahana-wahana digital tadi. Diceritakan. Seru ya ternyata ini gambarnya ya. Nah, di situ. Dan terkait dengan gambaran digital ini sendiri kan ini hampir seperti film sebenarnya Pak. Ini berapa lama sih Pak gitu? Itu durasinya cuma 20 menit. 20 menit. Begitu selesai, nanti kita biasanya mentestimoni ke pengunjung. Kita liput testimoninya, kesannya seperti apa. Itu yang akan membuat kami untuk pengelola ini biar tahu kemauan dari para pengunjung maupun masyarakat lokal itu kami tahu. Dari situ keluar bisa diceritakan edukasi ke tanaman-tanaman yang aslinya. Atau di situ kami akan membuat game-game. Game-game. Jadi game-game yang mengenai anak-anak sekarang nggak tahu ini baunya bau kayu manis apa kayu polo atau kayu apa, itu kami memberikan edukasi ke anak-anak sekarang. Tidak secara visual saja, tapi ternyata secara aroma pun juga nanti akan ada pengalaman tersendiri. Keren. Makanya kami harus menjaga tanaman ini supaya subur sehat. Di lingkungan ringnya museum. Ya. Berapa banyak tanaman sih Pak? Kalau sana yang bersejarah yang bisa ditanamin cuman baru kayu manis, polo, sama cengkeh. Banyaknya mungkin berapa banyak pohon? Kalau banyaknya pohon itu sekitar ada cuman 20-an. 20-an tapi memang tumbuh subur begitu ya? Kami untuk merawatnya seperti itu. Kita ke Pak Agus dulu nih. Pak Agus, untuk museum ini bukanya jam berapa sampai jam berapa seperti itu? Kami mengikuti dari operasional dari unit Borobudur yang Pak Putu yang yang setiap jam 8 ya sampai jam 15. Jadi sama ya berarti ini. Ya? Sama seperti itu. 8 sampai dengan 15. Saya mau nanya ke Pak Putu sekarang. Pak Putu, kalau Borobudur sendiri ini memang untuk masa pandemi ini masih tetap jam 3 ya maksimal? Ya. Jadi di masa pandemi ini kita sudah mendapat surat edaran dari gugus tugas provinsi maupun gugus tugas kabupaten bahwa untuk jam bukanya itu jam 08.00 sampai dengan jam 15.00. Itu maksimal? Iya betul. Seperti itu. Dan setelah itu berarti akan close? Kemudian pengunjung masih bisa untuk di area kawasan
setelah nanti di pintu candi itu ditutup 30 menit setelah jam 15.30. Jadi pengunjung masih bisa di area pelataran candi selama 30 menit. Setelah itu bisa keluar ke tempat parkirnya para pengunjung itu. Oke, Pak, kalau terkait dengan candi, ini kan beberapa kali kemarin kita dapat informasi Merapi ini sekarang aktif nih, gitu, dan bahkan beberapa stupa, kalau tidak salah ya, itu kan ditutup nih Pak. Sekarang masih ditutup kah atau bagaimana? Ya, jadi di saat ada informasi terkait siaga Gunung Merapi, betul, dari pihak Balai Konservasi melaksanakan mitigasi, yaitu menutup stupa-stupa yang ada arcanya. Yes, itu dia. Diharapkan karena abu vulkanik ini sangat merusak dan korosi dan menimbulkan seperti kayak batu lagi itu. Maka dari itu dari pihak Balai Konservasi menutup seluruh stupa-stupa yang ada arcanya. Ada arcanya. Dan sekarang masih dilakukan seperti itu ya? Ya, betul. Gitu. Ini menjadi sebuah tambahan aja sih kalau memang untuk melindungi peninggalan sejarah ini memang sudah dilakukan banyak hal. Tidak boleh naik di tengah pandemi, bahkan ketika menghindari Merapi aktif pun ditutup begitu. Dan semoga juga harapannya gitu Covid segera berlalu, kita nanti bisa naik lagi, bisa kembali melihat relief 2672 ya Pak ya, seperti itu. Pak, monggo silakan, kita waktunya untuk sedikit memberikan informasi sosial media, nomor handphone, seperti itu yang mungkin bisa menjadi tempat dan cara untuk pembelian tiket. Monggo, silakan. Ya. Jadi kalau untuk kunjungan ke Museum Kapal Samudra Raksa itu kami ada IG-nya, ada Facebooknya ke Samudra Raksa. Jadi bisa di @Samudra Raksa. Kecil semua kah? Ya, kecil semuanya. Samudra Raksa. Itu adalah untuk museumnya. Seperti itu. Sementara untuk Borobudur Pak, monggo. Kita ada websitenya borobudurpark.co.id. Ulangi Pak, Borobudur? Borobudurpark.co.id. Borobudurpark.co.id. Kalau kita berbicara terkait dengan pembelian tiket sekarang, mungkin ada hotline gitu, nomor yang bisa dihubungi begitu. Monggo silakan. Kalau untuk pembelian tiket nanti kita bisa online juga. Kita juga kerjasama dengan owner-owner yang punya online. Nanti bisa dicek. Begitu muncul Samudra Raksa nanti ada informasinya. Juga untuk pengembangan paket Joglo Semar. Kita kan ngembangin ke situ. Kita sudah masuk ke paketnya Joglo Semar, jadi bisa online ke situ. Terus untuk lebih lanjut, kalau untuk menanya tentang perihal museum bisa ke nomor WhatsApp 0877 4541 0932. Ulang lagi Pak, monggo. 0877 4541 0932. Ini ada yang menanyakan paket museum dimensi visual gitu ya. Itu juga sama bisa kita dapatkan di situ ya. Sekali lagi dengan nomor ini maka akan kita berikan informasi terkait dengan paket museum dimensi visual yang tadi kita sampaikan. Memang tidak memakai sepatu begitu kan ya, karena memang itu harapannya tidak akan merusak dari properti yang ada gitu. Maksimal masuknya berapa orang Pak untuk yang visual? Kalau untuk selama pandemi ini kita juga mengatur jaga jaraknya. Jadi paling enggak maksimal 20 orang. 20 orang untuk bisa masuk ke wahana ini. Tetap kita jaga jaraknya. Nanti ada pemandu yang mengarahkan juga. Siap. Jadi tidak perlu berpikir banyak karena ternyata ada pemandu yang nanti akan menceritakan begitu. Ini pokoknya segala sesuatu akan jelas, tidak hanya kita berimajinasi tapi akan lebih clear karena penjelasan dari pemandu yang nanti akan hadir dan memberikan bentuk informasi di area tersebut. Seperti itu ya. Pak, saya memberikan atau kita ingin nanya lagi ke Pak Putu. Pak Putu, ini masing-masing akan menyampaikan sesuatu dari Pak Agus. Pak Agus, ada nggak gitu pesan buat masyarakat begitu? Artinya mungkin bisa menjadi trigger untuk mereka bisa melihat museumnya sendiri, tidak hanya Borobudurnya saja. Monggo silakan. Ya, mungkin saya berpesan ajakan ke masyarakat. Itu jangan dianggap museum itu benda mati. Jadi salah kaprah itu namanya. Betul. Museum itu adalah sejarah yang harus diedukasi. Jangan sampai sejarah ini putus.
sampai di sini aja. Jadi ada yang berkesinambungan. Ini baru ke kapal, belum yang lainnya. Itu yang kita harapkan. Jadi museum ini jangan dianggap kalau orang kita kan ada kita museumkan aja. Selesai gitu, selesai gitu. Enggak, kalau kita museum itu yang harus kita kembangkan, kita inovasikan. Banyak sekali. Kalau penasaran, kunjungilah ke sana. Tuh, ya kan, gitu. langsung. Kunjungi ke Museum Samudra Dasar. Pak Putu, mau silakan. Ini penting nih. Kami berharap pada para pemirsa sekalian di masa pandemi ini tidak usah takut ke Candi Borobudur, karena Borobudur save COVID. Ya. Kami berharap di masa pandemi ini kita sudah menyiapkan protokol kesehatan dengan ketat sekali. Jadi silahkan datang ke Candi Borobudur untuk menikmati kebesaran keindahan Candi Borobudur di masa pandemi ini. Sip, Pak Agus matur nuwun. Pak Putu matur nuwun, sehat selalu. Kita nanti kan diundang nih rencananya. Jadi kita nanti teman-teman kita diundang. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa undangannya. Tuh. Kita ke Borobudur. Terima kasih Pak, saya tutup dulu. Dan sekali lagi terima kasih untuk keluarga Jogja yang masih bersama kami hingga saat ini. Pokoknya jangan lupa untuk follow IG Sang Haji TV Jogja. Jangan lupa Jogja akan muncul lagi dengan tamu-tamu yang luar biasa untuk ngobrol lagi di Mojok Teng Mriki. Saya Anang Nino Ninggung. Wassalamualaikum and pareng.